Sahabat Setangkai Dupa, kali ini kita berkesempatan mengunjungi sebuah wihara tua yang sudah mulai lapuk, baik itu secara usia ataupun konstruksi bangunannya. Ya, karena memang wiharanya sudah mulai dimakan zaman, yang bernama Wihara Awalokiteshvara Jetavana. Wihara ini juga dikenal dengan nama Ciyuan Miao Jakarta. Wihara ini berada di Jalan Kartini 2, nomor 1, di daerah Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Wihara ini sudah cukup tua, namun pengurusnya sendiri tidak mengetahui secara pasti tahun berdirinya. Dan pada mulanya, wihara ini pernah menjadi basis perjuangan dan pergerakan awal Tridharma di Indonesia. Kini wihara ini aktif diisi kegiatan-kegiatannya oleh Perkumpulan Tridharma Nusantara atau PTN dan Perkumpulan Muda Tridharma atau Permata. Sekilas dari depan, nampaknya wihara ini berukuran kecil dan hanya satu lantai saja. Padahal di sini ada dua lantai dan cukup lebar. Karena tempatnya sedikit lebih rendah dari permukaan jalan, maka tidak jarang ketika musim hujan besar tiba, wihara ini mengalami banjir sampai ke dalam baktisala. Ketika memasuki wihara, kita akan bertemu dengan altar pertama yang ditujukan kepada Tiankong atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan tepat di belakang altar Tikong langsung adalah altar nomor 2, yaitu Tuan Rumah Yang Maha Suci Kwan Im Posat, Sang Dewi Welas Asih, lengkap dengan pengawal setianya Kim Tong, Jejaka Emas, dan Gyokni atau Gadis Kumala. Dewi Kwan Im atau Awalokiteshvara Bodhisattva adalah figur populer yang dipuja di kalangan Buddhisme Mahayana dan terdapat di banyak kelenteng-kelenteng di Indonesia. Nama beliau adalah Awalokiteshvara yang dapat diartikan ia yang melihat penderitaan di alam dunia atau alam bawah. Dalam Sutra Pumenpin dikatakan bahwa hanya dengan menyebut namanya saja maka akan segera mendapatkan pertolongannya. Inilah yang membuat pemujaan Dewi Kwan Im begitu populer di Indonesia dan di dunia. Altar ketiga ditujukan kepada Samkau Sengjin atau 3 guru dari 3 ajaran, yang masing-masing adalah guru agung agama Buddha yaitu Sang Buddha Gotama, guru agung agama Konghucu yaitu Konghucu sendiri, dan guru agung agama Tao yaitu Lao Tzu atau dikenal dengan Taisang Lao Kun. Altar ini juga difungsikan sebagai ruang dharmasala yang kurang lebih berkapasitas 30-40 orang. Di bagian bawah altar Samkau Sengjin ini ada sebuah meja ukir yang bisa sedikit menjelaskan kapan wihara ini berdiri. Menurut data pembanding yaitu sumber dari Wikipedia, meskipun data ini kurang bisa dipercaya, wihara ini berdiri pada tahun 1950 Masehi dengan nama awal Ciyuan Kwan Intang. Ya, sayang tidak ada catatan yang menerangkan kapan wihara ini berdiri. Meski begitu, ada satu meja ukir yang bertemakan Biara Cai Cisi atau Biara Cendekiawan atau Sarjana Bertalenta bertarik Rabin Kok tahun Kuise atau kita konversi ke Masehi tahun 1953 Masehi di bulan musim gugur atau bulan Juni, yang dipersembahkan di hari Waisak oleh Biksu Ciyuan, yang mana ini bisa sedikit menjelaskan tentang bagian dari sejarah wihara ini. Setidaknya di tahun 1953 wihara ini sudah ada berdiri. Selanjutnya ada altar nomor 4 yang ditujukan kepada Ti Chong Ong Posat atau Kristigaba Bodhisattva yang bertugas menolong mereka dari alam menderita. Kemudian ada altar nomor 5 yang ditujukan pada Dewa Tang Nien Tai Sui, yaitu Dewa Rasi Bintang yang menjabat tahun ini. Dewa ini adalah dewa kepala tahun yang melindungi umat manusia di setiap tahun berjalan. Total ada 60 macam Dewa Tai Sui sesuai peredaran Kanzi. Hanya di Rupang ini bisa dipakai untuk semua dewa yang menjabat, karena Rupang Tang Nien Tai Sui sendiri artinya Tai Sui yang menjabat di tahun ini. Kemudian setelahnya ada altar nomor 6 yang ditujukan kepada Kwan Seng Tekun
atau dewa perang dan kesetiaan yang terkenal dalam novel Tiga Negara Berperang atau Samkok. Lengkap ditemani putra angkatnya Kong Chao Quan Ping Taizhi dan pengawal setianya Jenderal Chou Chang Cheong Kun. Kemudian dilanjutkan ada altar nomor 7 yang ditujukan kepada Yang Mulia Kong Chau Tuti Pakung Papo. Mereka adalah dewa dan dewi tanah setempat atau dewa lokal. Setelahnya ada altar nomor 8 yang ditujukan kepada Dewi Samudra atau Yang Maha Suci Tian Xiang Semu. Lengkap dengan pengawal setianya Kong Chau Chelian, yaitu si mata seribu li, dan Kong Chau Sun Hong Ni, si telinga angin. Kemudian pada altar nomor 9 ada yang ditujukan kepada Kong Chau Hok Tek Cheng Sin, sang dewa bumi raya. Nampak pada rupa Kong Chau diapit oleh sepasang rupang caitong atau sepasang jejaka pengawal. Dan juga setelah altar Hok Tek Cheng Sin ada altar nomor 10 yang ditujukan kepada Tien Kong Lau Mu. Mungkin di sini maksudnya adalah Ibu Suri Wang Munionyo atau biasa dikenal dengan nama Ong Munionyo yang jabatannya adalah Ibu Suri dari Kaisar Langit. Kemudian nomor 11 ada Giok Kong Kong Kong. Maksudnya di sini adalah Kaisar Langit Giok Kong Siang Te. Dan altar 12 adalah Taiyang Kung Kung atau Dewa Matahari. Yang unik adalah adanya altar nomor 13 di kelenteng ini yang ditujukan kepada Biksu Chi Yuan atau kita kenal dengan nama Ji Yuan Lao Hui Xiu. Dan juga ada yang ditujukan sebuah sinci yang dibikin atas nama Kue Tek Huai. Biksu Chi Yuan adalah ia yang mempersembahkan meja ukiran di altar Samkau Sengjin saat ini. Dan Kue Tek Huai sendiri adalah seorang sastrawan Melayu Tionghoa dan bapak pergerakan Tridharma atau Samkau di Indonesia. Namun ada yang ajaib, saat kami mencoba merekam sinci milik Kue Tek Huai, kameranya tidak dapat fokus. Tulisan selalu nampak buram meskipun sudah dicoba berkali-kali. Mungkinkah beliau tidak ingin mau diekspos? Ya, biarkanlah itu tetap menjadi misteri. Di sini memakai minyak pelita berwarna kuning. Aturan penggunaan hio bisa memakai 3 batang per altar atau 1 batang hio di setiap altarnya. Hio disediakan oleh pengurus dan bisa diganti dengan dana sukarela. Kemudian di sini juga bisa meminta air Peng An di altar Yang Maha Suci Kuan Im Posat. Wihara ini pada mulanya memiliki kamar-kamar kosong yang bisa ditempati. Namun karena termakan usia, khususnya kamar di lantai 2 yang terbuat dari kayu, kamar-kamar menjadi sangat tidak layak dan banyak genteng yang sudah pada pecah ataupun bolong. Di bagian belakang ada ruang transit ke gudang dan tempat penyimpanan barang. Ya, termaksud ada dapur di bagian belakang. Nah, di bagian dapur ada tangga yang bisa menuju ke lantai 2 dan ada juga di dekat dapur selain kamar mandi, yaitu ada 1 bagian kamar belakang di lantai 1 yang masih cukup terawat dan masih bisa cukup untuk ditinggali. Walaupun di sebelahnya ada gudang yang begitu lembab dan nampak tidak terawat. Nah, ketika kita naik ke lantai 2, kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Bagian atas terbuat dari konstruksi kayu yang mulai lapuk. Genting-genting banyak yang bocor karena pecah. Dan juga kondisi dari tempat ini penuh debu sehingga tidak layak untuk dihuni kembali. Banyak barang-barang yang sudah tidak terpakai berserakan di sini. Semoga kelak akan ada yang merenovasi wihara ini sebelum pada akhirnya akan rusak dimakan waktu. Nah, semoga di antara para pendengar setia Setangkai Dupa ada yang tertarik untuk membantu daripada merenovasi wihara ini. Bila mana ada di antara para pendengar yang berniat untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi wihara ini dan apa saja yang bisa dibantu, dapat menghubungi pengurus dari wihara ini, yaitu Saudara Rangga, di nomor WhatsApp 0896 5354 8934. Sekali lagi, di Saudara Rangga di nomor 0896
5354 8934. Demikianlah video kali ini, sahabat. Jangan lupa like, subscribe, serta tinggalkan komentar terbaik Anda agar channel kami dapat terus berkembang dan berkarya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.